Baik, hari ini kita presentasi, kita lanjutkan materi yang kemarin. Materinya Pak Rido ya. Pak Rido sementara dirawat di rumah sakit UIT karena lagi sakit, lagi nggak enak badan. Bukan enak badan sih, sakit, dirawat di rumah sakit UIT udah berapa hari. Sekarang udah masuk 1 minggu. Ya, tolong teman-teman didoakan supaya cepat sembuh ya, dosen kalian. Baik, kita lanjut. Kita mulai, ini udah mulai jam berapa ya? Jam 11.42 ya kita mulai ya. Jadi mulainya sesuai jadwal 11.20 ya, sampai jam berapa? Berarti kita keluar jam berapa dong ini? Kan istirahat 1 jam ya, berarti jam Iya Pak, jam 12.40 ya? 12.50 ya? Iya Pak. Ya, karena yang presentasi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, mungkin kita maksimalkan berapa menit lagi nih? Sekitaran 60 menit lah, 1 jam. Jadi dibagi aja, bagi 4 berapaan kira-kira itu? Berapa menit satu orang? 15 menit mungkin cukup kali ya Pak. 15 menit ya. 15 menit satu kelompok. Dengan materinya sangat cukup banyak sebenarnya. Materinya cukup banyak. Jadi coba kita maksimalkan itu ya. Kalau misalnya ini kan materinya Pak Rido, mungkin Pak Rido ada mau masuk kembali terkait materi ini. Dan 1 kali pertemuan lagi kita sebelum masuk ke UTS ya. Jadi teman-teman tolong belajar dengan baik ya. Sebenarnya sesuatu apapun kalau kita nggak belajar itu pasti kita nggak bisa ya. Bisa karena kita belajar ya. Jadi kalau misalnya kamu untuk melewati kelulusan, nilai kelulusan, berarti harus benar-benar belajar. Wah, siapa nih? Yospiana. Hati-hati Yospiana. Dimatiin aja ke papa ya. Mau kemana kamu? Ke tempat kerja ya? Yospiana. Baik, jadi kayak gitu ya. Jadi tolong belajar, tolong berubah lah dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tahun sebelumnya. Ya, tolong dirubah. Ya. Pak mau izin share screen ya Pak. Oke, sebelum screen sih, jam dulu ini. Sebelum screen, saya tunjuk dulu siapa yang menjadi moderator. Untuk moderatornya bisa Sabrina nggak? Sabrina atau yang lain? Indah Nurhayati. Bisa Pak. Nurhayati Indah. Nurhayati Ya, Mika Pak. lagi Nurhayati Indah. Bisa nggak Nurhayati Jelas nggak sih Indah? suaranya? Kurang bagus ya? Suaranya jelas nggak? jelas I. Jelas. Jadi moderator bisa nggak? Kan Insya Allah. Insya Allah ya. Mm-mm. Jadi yang pertama mungkin kita bagi 2 sesi aja ya. Sesi pertama 30 menitnya 2 kelompok. Kelompok 4 dengan 3. Terus yang kedua 2 dengan 1 ya. Baik, Ya, Pak. silakan mungkin si Ibu siapa namanya? Indah siapa? Yang panggil siapa kan? Nurhayati. Hayati. Bebas Pak. Dipanggil Nurhayati boleh. Ii boleh. Kalau UU? Jangan dong Pak. Beda ya. Silakan. II, UU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, PPT-nya belum kirim ke saya ya? Semuanya nih, baru PPT-nya Sabrina yang. Udah Pak di link drive-nya. Oh iya? Aku lihat kemarin nggak nemu. Iya, Kiriman Pak. baru ya?
Iya, baru Yang Pak terbaru ya? tadi. Oh, ya udah. Ya, lanjut yuk. Tolong Sari. aktif ya, teman-teman ya. Di sini peran saya sebagai moderator untuk sesi diskusi pembelajaran hari ini. Hari ini kita dimulai dari presentasi kelompok 4 dulu ya. Ya, tolong di-share screen ini. Iya, sebentar ya. Sudah terlihat belum? Untuk kelompok 4 bisa dimulai. Kita sesi diskusinya ini sistemnya presentasi dulu semua kelompok, nanti pertanyaannya ditampung dulu. Untuk tiap kelompok waktu presentasinya 15 menit ya dari sekarang. Bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Dwi Puspitasari, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang patofisiologi lansia. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota yang berada di kelompok 4, yaitu ada Sefira Amalia, Vitara, Salsabila, Dianasti, Astri dengan saya sendiri, Despita, dan Debbie Febriani. Pengertian lansia. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa lansia, yaitu ada yang menetapkan pada umur 60 tahun, 65 tahun, dan juga yang 70 tahun, tetapi Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa usia 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan seseorang telah mengalami proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang itu telah disebut lansia. Slide berikutnya. Berikut jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama itu ada demensia. Demensia adalah sindrom, biasanya bersifat kronis atau progresif, di mana terjadi kemunduran dalam ingatan, pemikiran, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala-gejala demensia pada lansia seperti kesulitan mengingat dalam jangka pendek, kesulitan mengenali arah, melakukan tugas berulang-ulang dalam sehari, perubahan mood yang naik turun. Depresi menyebabkan penderitaan yang hebat dan menyebabkan gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh National Association of Chronic Disease, National Association of Chronic Directors. Para lansia kerap mengalami depresi karena situasi yang tidak sama ketika masih muda dulu. Yaitu selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan sebagai kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman, perasaan tidak jelas, gugup, dan biasanya ditandai dengan berbagai gejala fisik seperti badan gemeter, jantung berdetak cepat, berkeringat, dan sebagainya. Ciri-ciri lansia menurut Harlock
terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas, menua membutuhkan perubahan peran, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perkembangan lansia, usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini dari 60 tahunan sampai akhir kehidupan. Usia lanjut merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Pada masa ini, seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan yang penurunannya lebih jelas oleh Jaringannya jelek ya si Asti. selanjutnya akan dibacakan oleh Vitara. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Untuk menjelaskan penurunan pada tahap ini, terdapat berbagai perbedaan teori. Namun para peneliti pada umumnya sepakat bahwa proses ini lebih banyak ditemukan oleh faktor gen. Penelitian telah menemukan bahwa tingkat umur sel manusia ditentukan DNA yang disebut telomere, yang beralokasi pada ujung kromosom. Ketentuan dan kematian sel terpicu ketika telomere berkurang ukurannya pada ujung kritik tertentu. Next, Joy. Bapak mohon maaf, ini waktu Zoom-nya sebentar lagi habis. Oh, pakai ini ya. Yang Iya, gratisan Pak. ya. Iya. Ya udah nanti kita pindah lagi ya, masuk lagi Iya, keluar baik, lagi Pak. ya. Mohon maaf ya, Pak. Enggak apa-apa. Sebenarnya harus kita yang dosen yang fasilitas semua ini kan. Kampus juga belum sampai sekarang belum ini. Kemarin sudah diusulkan sih, cuma belum ada respon. Sabar ya, yang gratis-gratis saja dulu lah. Iya, baik, Pak. Sebentar, Pak. Si Sabrina mungkin siapin aja, nggak apa-apa. Berapa menit sih? Berapa menit lagi? Di sini 10 detik. menit lagi. Oh ya udah lanjut aja dulu lagi. Iya. Dilanjut Jangan lagi aja bentar ya. dulu Oh, yang iya. presentasi. Sampai Iya, mati, baik. kalau mati ya udah kita. Baik, Pak. Lanjut, Sa. Perubahan yang terjadi pada lansia. Pada lansia terjadi banyak perubahan dalam dirinya. Hal ini bisa disebut perkembangan Maaf, Vitara keganti bisa disebut sendiri. Bisa disebut perkembangan atau perubahan yang terjadi pada lansia. Di antaranya yaitu 1. Perkembangan jasmani. Penuaan terbagi atas penuaan primer, primary aging, pada penuaan sekunder, secondary aging. Pada penuaan primer, tubuh mulai melemah dan mengalami penurunan sekunder. Terjadi proses penuaan, misalnya cahaya ultraviolet serta gas karbon dioksida yang dapat menimbulkan katarak, ataupun suara yang sangat keras seperti kereta api sehingga dapat menimbulkan berkurangnya kepekaan pendengaran. Next, Joy. Penuaan yang terjadi terlihat pada kulit di seluruh tubuh lansia. 2. Penuaan juga mengubah sistem saraf. 3. Alat-alat indera perseptual juga mengalami penuaan sejalan dengan perjalanan usia. 4. Perubahan fisik pada lansia lebih banyak ditekankan pada alat indera dan sistem saraf mereka. Perkembangan intelektual menurut David
Tatler dalam Semita 2008. Kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Ketika lansia memperlihatkan kemunduran intelektualitas yang mulai menurun, kemunduran tersebut juga cenderung mempengaruhi keterbatasan memori tertentu. Misalnya, seseorang yang memasuki masa pensiun, yang tidak menghadapi tantangan-tantangan penyesuaian intelektual sehubungan dengan masalah pekerjaan, dan dimungkinkan lebih sedikit menggunakan memori atau bahkan kurang termotivasi untuk mengingat beberapa hal, jelas akan mengalami kemunduran memorinya. Menurut Tatler dalam Desmuka 2008, penggunaan macam-macam strategi penghafalan bagi orang tua tidak hanya memungkinkan dapat mencegah kemunduran intelektualitas, melainkan dapat meningkatkan kekuatan memori pada lansia tersebut. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi, tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut, salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Perkembangan emosional. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Widya Stuti tahun 2000. Kedua, pada orang-orang dewasa lanjut atau lanjut usia yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyesuaian diri. Paling baik merupakan lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Tahun KK 1985. Orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Stoenheit 1984. 4. Oman dan Thomas 1998 melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem emosi mempercepat sistem kognitif untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. 5. Gejala umum yang nampak yang dialami oleh orang lansia adalah perasaan takut menjadi tua. Ketakutan tersebut bersumber dari penurunan kemampuan yang ada dalam dirinya. 6. Tanda-tanda kemunduran dalam berperilaku emosional, seperti sifat-sifat yang negatif, mudah marah, serta sifat-sifat buruk yang biasa terdapat pada anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Perkembangan spiritual. Kebutuhan spiritual atau keagamaan sangat berperan memberikan ketenangan batiniah, khususnya bagi para lansia. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua, sehingga religiusitas atau penghayatan keagamaan
Kelihatan nggak Enggak Debbie? kelihatan. Besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hawari 1997 bahwa lanjut usia yang non-religius, angka kematiannya 2 kali lebih besar daripada orang religius. Lanjutan usia yang religius penyembuhan penyakitnya lebih cepat dibandingkan yang non-religius. Lanjutan usia yang religius lebih kebal dan tenang menghadapi operasi atau masalah hidup lainnya. Lanjut usia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi stres daripada yang non-religius, sehingga gangguan mental emosional jauh lebih kecil. Lanjut usia yang religius tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir atau kematian daripada yang non-religius. Lanjut. Umumnya lansia banyak yang melepaskan partisipasi mereka walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa. Orang lanjut usia yang memutuskan hubungan dengan dunia sosialnya akan mengalami kepuasan. Pernyataan tadi merupakan di argumen teori aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sisi lansia. Keluarga sebagian besar hubungan lansia dengan anak jauh kurang memuaskan yang disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki kewajiban terhadap orang tua. Jauhnya jarak tempat tinggal antara anak dan orang tua. Lansia tidak akan merasa terasing jika antara lansia dengan anak memiliki hubungan yang memuaskan sampai lansia tersebut